Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Winar Sukmajati. Halo semua, nama saya Siti Khalifah. Saya Lina Livia. Perkenalkan, nama saya Zahran Syadida. Saya Muhammad Munir Terusyan. Pada materi kali ini, kami akan melakukan praktikum seputar metabolisme pada tubuh makhluk hidup. Metabolisme itu membutuhkan bantuan enzim. Nah, metabolisme itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme atau penyusunan zat. Contohnya itu seperti fotosintesis dan katabolisme atau pembongkaran. Praktikum enzim kami berjudul Praktikum Cara Kerja Enzim di Mulut dengan Nasi dan Jeruk Nipis. Dan untuk praktikum anabolisme kami berjudul Pengaruh Sinar Matahari terhadap anabolisme atau fotosintesis tanaman air. Dan untuk praktikum katabolisme kami berjudul Pengaruh Suhu Air terhadap proses respirasi aerob pada fermentasi ragi. Kami akan bahas dari praktikum enzim terlebih dahulu. Hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh zat pangan terhadap cara kerja enzim. Hipotesis 1 terdapat pengaruh zat pangan terhadap cara kerja enzim. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Cara kerjanya yaitu kunyah 1 sendok nasi dan catat perubahan rasa yang terjadi. Lalu, kunyah 1 sendok nasi dalam perasan jeruk nipis dan catat pula perubahan yang terjadi. Setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil seperti di tabel berikut. Dalam waktu 2 menit 30 detik, nasi tanpa perasan jeruk nipis terasa lebih manis daripada nasi dengan perasan jeruk nipis. Hal ini terjadi karena nasi dengan perasan jeruk nipis menciptakan pH asam. Dalam keadaan pH yang asam, enzim amilase tidak dapat bekerja secara maksimal, sehingga pada waktu yang sama, nasi tanpa perasan jeruk nipis terasa lebih manis dibanding nasi dengan perasan jeruk nipis. Maka hipotesis yang berlaku adalah hipotesis 1, yaitu terdapat pengaruh zat pangan terhadap cara kerja enzim. Selanjutnya yaitu praktikum anabolisme berupa fotosintesis. Hipotesis yang kami rumuskan yaitu H0 tidak terdapat pengaruh sinar matahari terhadap fotosintesis tanaman air. H1 terdapat pengaruh sinar matahari terhadap fotosintesis tanaman air. Dan berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Cara kerjanya, siapkan tanaman air dan letakkan pada 3 tempat, yaitu yang tidak terkena sinar matahari, yang terkena sedikit sinar matahari, dan yang terkena banyak sinar matahari. Masing-masing tempat diletakkan selama 10 menit, lalu setelah 10 menit, catat perubahan yang terjadi. Dari hasil penelitian, semakin terang cahaya matahari, maka gelembung yang dihasilkan semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin banyak suatu tumbuhan mendapatkan sinar matahari, semakin banyak pula O2 atau oksigen yang dihasilkan. Oksigen ini dapat terlihat melalui gelembung yang muncul. Hingga hipotesis yang diterima adalah H1, yaitu terdapat pengaruh sinar matahari terhadap fotosintesis tanaman air. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah praktikum katabolisme respirasi anaerob berupa fermentasi ragi. Hipotesis yang kami rumuskan adalah sebagai berikut. 0 tidak terdapat pengaruh suhu air terhadap proses respirasi anaerob berupa fermentasi ragi. H1 terdapat pengaruh suhu air terhadap proses respirasi anaerob berupa fermentasi ragi. Inilah alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian kali ini. Langkah-langkahnya, pertama, siapkan 3 botol, lalu tuang air dingin, air suhu ruang, dan air hangat ke 3 botol yang berbeda sebanyak 3/4 botol. Lalu masukkan 2 sendok makan ragi dan 2 sendok makan gula ke masing-masing botol. Selanjutnya tutup botol, dan setelah 3 jam, buka tutup botol, lalu amati keadaan botol, aroma, dan banyak busa. Setelah 3 jam, kami membuka ketiga botol dan mengamati perubahan yang terjadi. Botol dengan air hangat mengalami fermentasi yang lebih cepat dibandingkan kedua botol lainnya. Hal ini karena ketika suhu naik, kecepatan metabolisme juga naik. Dan sebaliknya, apabila suhu turun, kecepatan metabolisme juga turun. Demikianlah alasan mengapa botol dengan suhu ruang lebih cepat mengalami fermentasi dibanding botol dengan air dingin. Dan botol dengan suhu ruang mengalami fermentasi yang lebih lambat dari botol air hangat.
Oleh karena itu, hipotesis yang diterima yaitu terdapat pengaruh suhu air terhadap proses respirasi anaerob berupa fermentasi ragi. Oke teman-teman, itulah tadi kegiatan penelitian yang kelompok kami lakukan dan berikut ini adalah kesimpulannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.